Kenapa disebut mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat? Apa bedanya? Kalau mengerjakan itu tukang mengerjakan bangunan tuh di depan situ, mengerjakan bangunan. Kalau mendirikan, Ustadz Ali yang mendirikan. Jadi dia pikirin apa ininya, alatnya, tambahnya, syaratnya, rukunnya dipenuhi. Itu namanya mendirikan. Kalau mengerjakan, ngerjain aja udah. Tapi kalau mendirikan, nggak mau najis, sudah bersuci, wudu, mensucikan otak, mensucikan tangan, tidak bisa pegang, habis pegang duit, uang itu kotor ya. Duit itu paling kotor itu. Semua orang pegang, pakai beli babi juga, segala macam itu kotor, dinempel di kertas itu. Jadi itu mesti dicuci tangan. Mau makan, apalagi mau sholat, ya kan? Nah, itu bersih segalanya, pikirannya bersih. Jadi sholatnya jadi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mayamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua kita ya. Alhamdulillah. Sehat lahir batin. Kemarin lebaran maaf lahir batin. Sekarang sehat lahir batin. Udah jelas kemarin tadi dijerangin maaf lahir batin itu apa? Pakai lidah maafkan, pakai hati habis. Gak ada diingat-ingat lagi, tutup habis. Itu artinya maaf lahir batin. Jadi mulut mengatakan ya maafin ya semua. Hati ada yang maafin tapi hatinya kesel, masih benci, masih dendam. Gimana? Maaf lahir batin, memaafkan pakai lidah, maaf. Tapi ini buang habis, kosong. Sampai meninggal kita nggak bawa benci, nggak bawa dendam. Sebab yang kembali ke Allah bukan badan, bukan lidah. Yang kembali kepada Allah ruh, jiwa, kita asli. Itu asli kita itu. Badan ini bungkusan, sama sama baju. Buat dipakai di dunia doang. Sebelum ke dunia nggak punya badan. Hidup ruh. Jalan ke sana ke sini, bisa bicara, segala macam bisa. Ruhnya. Badan ini nggak bisa apa-apa. Yang bergerak ruh, yang menggerakkannya ruh. Kalau mati, matanya masih utuh, telinga utuh, tapi tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, tidak bisa jalan. Jadi yang hidup itu ruh. Ini badan hanya bungkusan buat di dunia doang, supaya bisa difilmin itu. Sebab kalau nggak ada badan kan nggak ketahuan. Ini orang berbuat apa nggak kelihatan. Jadi dipakai badan, jadi ketahuan ini orang hatinya gimana gitu. Beriman apa enggak ketahuan dari badannya, gerak-geraknya itu. Ini sih bikinan manusia, tapi yang manusia menemukan yang bikin ini Allah. Yang bikin bisa suara kita bisa direkam, badan kita bisa direkam juga, difilmin. Itu Allah yang takdirkan. Manusia menemukan. Ada banyak belum manusia temuin, belum ada. Di suara kita ini nempel di tembok nih, nggak hilang. Di pita kaset aja bisa nempel, di besi bisa nempel, juga di tembok nempel ada suara kita. Suara orang dulu tuh di Mekah cari suara Nabi ada di batu-batu, kalau nggak dibuang, udah dibuang semua, rumah Nabi dirubuhin habis. Kalau nggak nanti ditemukan itu untuk menyadap suara masa lalu, bisa ada alatnya nanti. Nah, itu jadi gerak-gerik kita itu semua diabadikan dalam video audio ya, suara dan filmnya ada. Canggih, lebih canggih. Allah yang bikin segala macam ini, yang mentakdirkan Allah. Manusia menemukan. Tuh. Baik, kita alhamdulillah sehat, beriman. Pagi-pagi bangun tidur sudah menyebut nama Allah. Sudah menyaksikan kebesaran Allah. Allah min asbatu ushiduka. Ya Allah, saya bangun pagi ini menyaksikan kebesaran-Mu. Menyaksikan itu kan syahadat. Arti syahadat menyaksikan. Yang menyaksikan lidah apa? Ruh. Ruh, pikiran dan perasaan. Kalau orang tidak normal ya, maaf ya, orang sekarang sakit gila jiwa tuh, kalau diajarin syahadat mungkin dia bisa ya.
Tapi hatinya syahadat nggak? Enggak. Dan urusan Allah di akhirat nanti. Enggak, Tuhan tidak siksa kalau orang tidak bersalah. Seperti dia mungkin nanti ada caranya khusus ya. Insya Allah kalau dia lulus diuji langsung di akhirat, diuji langsung. Kalau lulus ya ke surga juga. Kalau kita diujinya ya di dunia ini, seluruh hidup kita itu ujian. Ujian semuanya. Kalau Tuhan mau Islamin ini manusia sedunia bisa. Tapi dikasih akal suruh milih sendiri. Orang jadi PKI dia yang pilih apa disuruh orang? Dia yang pilih, dia yang mau. Tapi ada ustadz yang ngajarin supaya jadi PKI, jadi segala macam. Tapi kita dikasih memilih. Kalau kita milih, resikonya apa? Salah pilih, dia dihukum. Karena itu kemauan kita kan. Orang bunuh orang, dia mau bunuh kan? Nah itu di situ salahnya. Kalau nggak sengaja hukumnya lain, lebih ringan. Kalau sengaja ya dihukum berat. Jadi semua ujian hati kita ini apa isinya itu. Hati ini apa isinya. Dan nanti di alam barzah nggak pakai badan nggak. Sekarang nih orang yang meninggal nggak pakai badan, tapi kenal satu sama lain, mukanya persis seperti ini. Hanya kalau orang baik lebih bercahaya, kalau dia jahat mukanya agak jelek gitu loh. Malu dia di akhirat nanti, malu. Auzubillah. Di alam kubur ya, di alam barzah. Kita udah pindah berapa alam? Gak ingat. Ya saya juga nggak ingat sama. Tapi kan kita lihat orang lahir, berarti kita lahir itu artinya kelihatan. Tadinya kita nggak kelihatan di perut ibu. Sebelum di perut ibu ruh doang, ruh. Bareng sama Nabi Adam semua kakek-kakek kita dibuat ruhnya bareng. Lahirnya ke dunia beda-beda. Nanti balik lagi jadi ruh lagi, nggak pakai badan lagi sekarang di alam barzah. Mau nggak? Nggak bisa bilang nggak mau, ya mesti mau. Dia yang bikin, dia yang ngatur. Kita nggak bisa milih. Mau mati kapan, mati di mana, urusan Tuhan itu. Hak dia. Ya. Nah, nanti baru di akhirat, yang namanya akhirat itu akhir. Akhirat itu akhir. Akhir apa? Akhir nggak pindah-pindah lagi. Udah di situ terus. Senang ya senang terus, susah ya susah terus. Tuh. Akhir. Akhirat itu ada terakhir. Tidak ada pindah-pindah lagi. Jelas ya? Sekarang kita bahas ini, yang mana dulu nih? Hidup itu waktu. Karena kita masih punya waktu, kita masih hidup. Kalau jatah waktunya habis, habis hidupnya. Dia punya waktu namanya. Kalau masih hidup masih punya waktu. Kalau waktunya habis, bisa nggak sholat? Enggak. Tapi orang di alam barzah ini ada yang sholat, bukan nggak disuruh, nggak wajib, nggak apa, dia hobi aja ada. Mungkin juga ada yang bayar utang, padahal katanya di hadis putus amalnya ya, putus. Kalau sudah mati putus, nggak bisa beramal lagi. Itu yang memutuskan siapa? Allah. Kalau Allah mau sambung, itu di situ dia nggak patuh apa yang dibikin, dia mau roba-roba suka-suka dia. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kewajiban kepada Allah atau melarang Allah, tidak ada itu, bebas, namanya juga Tuhan. Kalau terikat pakai mati pakai lahir bukan Tuhan, jelas tuh. Jadi berkat doa atau tawasul bisa berubah. Maka itu dikatakan di Quran, orang yang mati syahid itu hidup dapat rezeki. Rezeki itu apa? Dapat keistimewaan dari Allah. Sebab yang lain juga hidup, tapi nggak disebut dapat rezeki. Paham itu? Jadi orang soleh itu di alam kubur ini ada bisa kelebihannya ada. Misalnya dia bisa membantu familinya atau muridnya atau siapa yang agak kekurangan amal gitu, tapi bukan dia yang bantu, bukan. Dia minta, bukan berdoa, minta lewat atasannya lagi ke Nabi terus ke Allah. Jadi hidup ini apa? Waktu habis waktu. Jadi kalau masih ada di dalam waktu bisa sholat, bisa ibadah, bisa tobat. Kalau waktunya udah habis nggak bisa lagi. Artinya apa? Kalau kita masih punya waktu, bisa beramal soleh, bisa menambahkan nilai raport kita. Raport kita 5, bisa 6, bisa 7, bisa berapa aja. Selagi masih ada waktu. Kalau sudah nggak ada waktu, bisa nggak baca Quran? Enggak. Jadi selagi ada waktu kita manfaatin untuk
amal soleh, untuk naikin pangkat di akhirat. Pangkat, mungkin insya Allah orang beriman ini udah sholat, udah ibadah seperti ini, insya Allah udah ke surga. Tapi minta yang lebih tinggi, ngerti nih? Ya dengan ibadah banyak supaya lebih bersyukur sama Allah, bersyukur. Kemarin sebulan lalu saya bilang, Allah pilih Nabi Muhammad dari sekian banyak manusia yang pernah lahir, yang sedang ada sekarang, yang dulu hidup, yang sekarang ada, dan yang akan datang ada, semua. Dari seluruh manusia itu Allah pilih satu buat diangkat jadi Nabi Muhammad terakhir. Dipilih. Yang milih siapa? Allah. Allah pilih Nabi Muhammad. Terus pengikutnya ini dipilih nggak? Ibu bapak ini jadi pengikut Nabi Muhammad oleh yang pilih atau bapak milih sendiri? Kok nggak ada jawaban ya? Hah? Kita ini jadi orang beriman dan ditakdir begini ke masjid. Kemauan sendiri betul kemauan, tapi yang takdirkan, yang beri hidayah siapa? Allah. Allah kan? Kalau tidak dapat hidayah seperti ini, mungkin sekarang masih tidur atau lahir di RRT, enggak Islam. Sekarang Islam, ada di masjid, dipilih Allah. Kalau Allah pilih berarti disayang. Bersyukur nggak? Syukur. Ntar sujud syukur pulang di rumah. Iya. Kita nggak berasa bahwa kita beruntung. Tadi kan muazin bilang apa? Hayya 'alal falah. Artinya apa itu? Mari untuk mendapat keuntungan. Tuh hayya 'alal falah itu. Berarti duduk sini ke masjid, sholat dan sebagainya adalah keuntungan. Untungnya di sini apa di surga ntar? Surga. Jelas ya? Jadi insya Allah menjadi orang pilihan. Nabi pilihan, ibu bapak juga orang pilihan. Bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Dipilih oleh Allah. Bersyukur nggak? Bersyukur. Mengucapkan, ayo bareng sama rame. Alhamdulillah. Boleh juga hamdan. Syukran. Hamdan artinya terima kasih Allah. Juga hamdan, syukran, afwan, maaf, kurang banyak bersyukurnya. Bersyukurnya udah banyak belum sama Allah? Ditakdirkan jadi orang Islam itu murah apa mahal? Ditakdirkan jadi orang soleh itu gampang apa susah? Kalau kita sendiri susah, dibantu Allah. Kita mesti terima kasihnya sama Allah gimana? Di sana nanti dapat surga hidup selamanya, nggak habis-habis. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Hah? Boleh habis sholat, habis salam gitu membaca wirid dulu, nanti sebelum bangun sujud, namanya sujud syukur. Sujud syukur. Bacanya apa? Ya bersyukur. Ya bersyukur sama Allah. Pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda boleh. Kalau mau pakai bahasa Arab boleh. Alhamdulillah atau hamdan boleh. Bersyukur. Kalau habis dapat kesenangan, sujud syukur. Sering-sering sujud syukur. Enggak bid'ah, enggak. Di mana aja, kapan aja. Tidak bid'ah. Enggak semua mesti diajarin. Sama orang kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Kemudian sudah bersyukur kepada Allah, sujud syukur, menyatakan terima kasih. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Apa? Silaturahim itu ntar ada bahasan khusus. Silaturahim tadi yang kedua itu. Silaturahim itu artinya dari bahasa Indonesia, dari bahasa aslinya udah berubah. Ntar kita jelasin itu. Banyak yang berubah-berubah itu. Sabar, bahasa di Quran sabar, bahasa kita sabar, artinya beda. Kalau bahasa kita sabar itu apa? Diem, jerah, pasif. Salah itu. Sabar itu artinya tegar
Terjemahannya yang benar tegar. Itu kan sabar masih bahasa Arab, belum diterjemahkan. Terjemahannya apa? Tegar. Tegar itu apa? Pantang menyerah. Kenapa Allah suruh sabar? Karena banyak masalah dalam hidup ini, namanya juga ujian. Banyak ujiannya. Dilarang nangis. Kecuali udah kebangetan boleh deh. Disuruh apa? Atasin itu tantangan, ujian. Anak di sekolah itu lagi ujian ngambek. Ini Pak Guru ujiannya susah, nggak mau saya, nggak lulus. Nah kalau dari Allah diuji apa saja? Atasin, tahan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan cengeng, tegar. Atasin. Berdoa ya berdoa, tapi Siti Hajar itu ngambil air bolak-balik Safa Marwah itu, dia berdoa dan berusaha dia cari air bolak-balik, perempuan di padang pasir panas, usaha sampai capek, sampai habis tenaganya. 7 kali itu udah habis tenaganya, tapi sambil lari-lari dia itu sambil berdoa. Jadi mana duluan, doa dulu apa usaha dulu? Bareng. Setiap berusaha diiringi dengan doa. Setiap doa mesti ada usaha, nggak cukup doa doang. Nah itu, terus problemnya berat, tegar, ujian kok. Emangnya surga murah? Hotel aja mahal. Coba hitung, di hotel yang 1 juta, pukul rata 1 juta ada sebut sehari. Ada yang 500 juta sehari, lihat di YouTube ada tuh. Ada itu, hotel buatan manusia, makanannya sama, segalanya sama. Dindingnya juga batunya sama. Nah di surga selama-lamanya berapa kalau mesti beli? Kredit lah, boleh kredit. Ini lagi kredit surga ini, duduk di sini. Kita semua, saya juga kredit ya kan. Bisa beli surga, beli pakai tenaga, pakai perbuatan, pakai iman. Beli. Kalau mau beli sekaligus nggak kredit itu mati syahid. Itu bayar kontan langsung. Ya. Kalau sekarang kita kredit, terus cicil, nanti langsung masuk di surga itu. Jelas ya? Nah, untuk dapat itu, untuk bisa nyicil bayar surga itu di waktu ini. Jadi waktu jangan dibuang sembarangan. Jangan digunakan untuk yang Allah tidak ridho. Karena yang kasih waktu Allah. Jelas kan? Jelas. Halaman 1 itu. Wal asri itu dia. Allah bersumpah demi waktu. Bukan waktu asar, tapi asar itu artinya waktu saja. Ya. Waktu itu sangat berharga. Ini lihat di sini halaman 3. Innal insana lafi husrin. Manusia itu rugi, kampung rugi, negara rugi, umat rugi. Kalau tidak apa? Alladzina amanu, kecuali yang beriman, yang enggak rugi. Beriman terus apa? Beramal soleh. Amal soleh itu apa? Iman dulu. Iman itu syahadat. Syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Aku menyaksikan atau bersaksi tidak ada Tuhan selain. Sudah nyaksikan benar? Sudah? 10 hari lalu sebulan lalu ada kebakaran di jalan Iskandar Ginata itu. Apa itu? Restoran ayam tuh. Menyaksikan nggak? Enggak kan? Katanya ada kebakaran, berita di koran, di mana, di TV, di YouTube, ya. Tapi dia menyaksikan. Nah sekarang berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikannya pakai apa? Pakai mata ini nggak bisa. Pakai apa? Hah? Pakai lidah? Nggak cukup. Orang bisu kesian. Tidak bisa syahadat ya. Kita syahadatnya pakai akal dan perasaan. Baru lidah yang ngucap. Nah, itu bukan asal sudah. Berpikir, tafakur. Ini gedung ini, masjid ini, tidak ada satu titik pun yang bukan bikinan Allah. Coba lihat. Apanya yang bikinan manusia? Apanya? Pakai akal.
batu, semen, cat, semua dari bumi. Yang bikin bumi siapa? Ini semua dari bumi, diolah-olah jadi begini. Tapi semua ini ciptaan Allah. Bagaimana Allah bisa bikin semen, bikin pasir di sungai, bikin batu di gunung, di kali di gunung? Kenapa batu di gunung besar-besar? Kenapa? Buat ganjel tanah supaya nggak longsor. Pohon di gunung buat apa? Akarnya nahan air supaya nggak lari, supaya nyerap. Nanti keluar jadi mata air. Mata air kumpul jadi sungai. Ngairi sawah ladang. Biji-bijian disentuh sama air terus tumbuh. Makanan buat kita. Manusia yang bikin apa? Allah. Hah? Ucapkan apa? Subhanallah. Yang kenceng apa sih? Subhanallah. Semangat tuh. Subhanallah. Gitu. Nah baru syahadat. Saya lihat ini semuanya ada. Segala ada, buah-buahan ada, beras ada, tuan gandum ada, roti, semua ini tidak ada yang bikin kecuali Allah. Subhanallah. Asyhadu, saya nyaksikan la ilaha illallah. Tidak ada yang bikin segala yang ada selain Allah. Tidak ada yang bikin langit selain Allah. Tidak ada yang bikin saya selain. Nah, itu namanya menyaksikan. Menyaksikannya pakai pikiran dan perasaan. Tolong Bapak Ibu ajarin yang begini ke anak-anak. Jangan apal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, kelas jalan. Orang masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah jalan. Besok dibalik lagi ke agamanya. Diyakinkan. Yang beriman itu otak dan hati, perasaan. Gitu. Kalau dulu nggak apa-apa seperti itu. Setannya dulu kecil-kecil. Setannya dikit, kecil-kecil lagi. Zaman kakek moyang kita itu. Syahadat asyhadu begitu sudah. Tapi sekarang mana bisa? Mesti diyakinkan. Ini namanya keyakinan, harus diyakinkan. Setan sekarang luar biasa, di HP di mana-mana ada, kesian anak-anak. Tanamkan imannya yang kuat. Yang pikirannya supaya beriman, hatinya beriman gitu. Jelas ya? Baru asyhadu la ilaha illallah. Saya menyaksikan dengan otak saya, pikiran saya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya lihat telur aja satu udah. Sudah berapa kali saya ulang, nggak apa-apa deh. Yang hitam dari ayam keluar dibungkus nggak? Nggak. Kotorannya itu dikeluar gitu, nggak dibungkus ya. Yang putih sama kuning buat manusia. Tuhan mau kasih manusia. Kalau nggak dibungkus, keluar gitu kita nggak bisa makan telur. Jadi telurnya dibungkus nggak? Yang bungkus siapa? Ibunya ayam. Ayamnya yang bungkus telur di dalam perutnya. Dia nggak punya tangan. Siapa yang bungkus? Hah? Apa nama bungkusannya? Cangkang. Bulat lonjong. Ada cetakan nggak di perut ayam? Hah? Jadi siapa yang bungkus? Tolong dijawab. Siapa bungkus? Yakin? Syahadat. Asyhadu. Tidak ada yang bikin telur ayam selain Allah. Tidak ada yang bungkus telur ayam selain Allah. Terima kasih Allah bikinkan ayam buat kita. Itu paham jadi namanya. Bukan asal bunyi. Paham. Ajarin anak-anak, bukan buat Bapak Ibu. Sudah selamat. Anak-anak. Nanti dibujuk-bujuk ke agama lain. Supaya dia yakin. Jelas ya? Alhamdulillah. Manusia rugi kecuali beriman. Itu pesan beriman itu baru sedikit ya. Nanti ada lagi ntar. Baik. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Gampang sih amal soleh. Setiap amal yang tidak salah pasti amal soleh. Gampang kan? Setiap amal yang tidak salah pasti amal soleh. Amal soleh ada berapa banyak? Bertriliun-triliun. Banyak banget amal soleh itu. Jadi nggak bisa dibikinin dalil bukunya. Amal soleh senyum, amal soleh ada hadisnya. Jalan ke masjid, amal soleh ada hadisnya. Ya hadisnya sebesar negeri kita ya. Semuanya minta dalil. Makanya Allah udah tahu disebut amal soleh. Orang ngerti, kasih akal sama Allah, tahu mana soleh, mana salah. Hah? Amal soleh, amal yang tidak salah. Tahu nggak? Akal kita tahu nggak mana salah, mana soleh? Tahu. Enggak semua mesti dalil. Orang barat nggak punya dalil, dilarang mabok bawa mobil. Ada apa tuh balon disuruh tiup supir-supir tuh.
Kalau ada dia mabok, ditangkap. Padahal dia nggak boleh, dia mabok boleh. Tapi kalau bawa mobil nggak boleh karena berbahaya akalnya kan. Tidak pakai dalil. Nah, semua orang tahu, semua pada pakai baju. Orang kafir nggak disuruh tutup aurat. Berapa mau nggak dia telanjang di jalan? Nggak mau, malu. Nah malunya dari mana itu? Allah sudah kasih fitrah. Jadi soleh salah itu di samping yang penting Allah kasih tahu di Quran ini salah ini salah. Nanti secara umum disebut sholat cuma disebut sholat juga di Quran disebut 3 kali ya sholat ya. Rukuk sujudnya nggak disebut, semua itu lahir dari hadis. Di Quran sholat 3 waktu. Nanti hadis yang meneruskan. Nah hadis Nabi yang sahih ya. Terus lain dari itu amal soleh, apa saja yang baik amal soleh. Nulung orang amal soleh, nyelamatin pohon, nanam pohon amal soleh supaya orang makan buahnya. Kita mau mati, kita nanam pohon banyak, kita nggak dapat. Ya kan, kita udah tua sekarang. Saya nanam apa? Pohon jati. Pohon jati kan jadinya 30 tahun lagi kan. Saya nggak lama lagi meninggal kan. Amal soleh buat orang yang akan datang atau anak yang akan datang. Jadi amal soleh itu luas. Ada ibadah, di luar ibadah segala perbuatan yang baik amal soleh. Jelas tuh, nggak perlu pakai dalil. Kalau semua mesti diajarin sama Allah ya. Kapan belajarnya? Kitabnya ada berjuta-juta kitab. Ya Allah tahu, kita dikasih akal disuruh mikir mana baik, mana tidak tahu. Jelas ya? Jelas itu. Nah, kemudian jalannya ada 3 jalur mau ke surga itu. Jalur ke akhirat ada 3. Kita ada di simpang 3. Simpang 3 berdiri ini kita nih. Ini yang kanan jalur ke surga. Situ. Ya, itu yang ke sana depan jalur dolin. Yang sana jalur maghdubi alaihim. Kita nggak mau dan maghdubi dikutuk itu jalan. Itu jalan apa? Maghdubi alaihim itu jalan dolin. Kita ambil jalan Shiratal Mustaqim. Jalan Shiratal Mustaqim itu kalau kita lihat ada duri, ada macam-macam. Serem gitu, kelihatannya serem itu jalan ke surga itu. Tapi kalau kita masuk indah. Ini di masjid jalan ke surga enggak? Serem enggak? Enggak. Orang yang belum soleh ngeliat masjid, mau gak diajak? Nggak mau. Berat kata dia. Padahal enteng. Ada orang suruh dorong mobil mau. Itu. Karena dia belum dapat hidayah atau dia nggak mencari. Hidayah itu dicari, bukan nunggu, cari. Kalau mau hidayah pergi dulu ke tempat talim, baru dikasih hidayah. Kalau di rumah mana bisa dapat hidayah? Pak Hidayat ada, tetangganya mungkin. Ya. Nah jadi hidayah itu dicari. Ini Bapak Ibu udah datang ke sini. Insya Allah Allah beri hidayah. Sebab semua itu harus cari. Siti Hajar dari air tuh, dia doa, tuh usaha dapat. Siapa aja yang hadir masjid taklim, insya Allah tuh tambah iman, tambah ilmu, tambah soleh. Rasakan sendiri kan, udah berapa hari, udah berapa lama ikut. Nambah nggak? Nambah. Kalau nggak nambah ada kesalahan. Ada guru gitu, dia ada ilmu tuh, bisa kasih orang minum air, dibacain doa-doa ya, terus bisa bersilat itu, ya baca. Nah, terus ada kira-kira 10 orang, yang 3 orang itu udah ikut 4 bulan nggak bisa. Yang lain bisa minum air itu terus bisa, nggak masuk jin, nggak, itu amal soleh. Hanya kayak ada rasa ada angin, jalannya tangannya melayang sendiri, jalan sendiri. Itu dari Allah, lain putih ya. Nah yang 3 ini kenapa nggak bisa? Niatnya lain, lagi ngintip ini. Jadi dia intel mau mata-matain, ya nggak bisa. Jadi masalahnya hati harus bersih. Contoh tuh. Jadi amal soleh keluar dari hati yang bersih. Hati yang kurang bersih masih nggak apa-apa. Kalau sudah beramal soleh bisa dibersihkan oleh amal soleh. Nah, sebersihin hati itu amal soleh. Jelas ya. Jadi kita ngambil jalur apa? Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu jalan majlis taklim, Shiratal Mustaqim. Membantu orang, Shiratal Mustaqim.
menjaga lingkungan hidup siratal mustaqim, bapak-bapak mencari nafkah siratal mustaqim, ibu ngurusin suami dan anak siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim. Itu ibarat, bukan jalanan gitu, bukan jalanan hidup. Siratal mustaqim itu jalanan hidup. Jalan sesat itu dia hidupnya berbuat yang sesat, berbuat yang salah. Jadi jangan yang pakai bilang jembatan siratal mustaqim itu ntar di akhirat. Kalau kita mustaqim di sini, mustaqim di sana. Kalau di sini nggak mustaqim, yang di sana nggak mustaqim. Hidup kita ini, waktu kita itu kita gunakan mustaqim. Arti mustaqim apa? Jujur, jujur, lurus. Itu mustaqim. Beribadah jujur, berpuasa jujur, sholat jujur. Jujur apa? Kan menyembah Allah, ya menyembah Allah. Jalur hidup ya, jelas ya. Amanu wa amilus shalihat. Itu yang tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhirat. Orang yang beriman dan beramal. Beramal itu berusaha, bekerja, beramal apa saja, amal yang baik itu semua amal soleh. Jadi bukan ibadah formal kepada Allah saja. Di rumah kita ada orang ikut makan, famili, ponakan, anak yatim, itu udah amal soleh besar. Jadi bukan cuma sembahyang, sholat, puasa, ngaji itu amal soleh, tapi membantu orang amal soleh, menyayangi orang amal soleh, maki-maki orang amal salah, amal sesat. Nah, itu dia amal makdub, amal yang dikutuk Allah. Jadi yang dinamakan siratal mustaqim adalah kehidupan kita ini di dunia ini mesti mustaqim, gitu loh. Jelas ya? Dipancing orang fitnah kita, maki-maki, kita maki-maki lagi, salah, sabar. Nah situ tegar. Gus diceritain kemana-mana, sabar, tegar. Jangan marah, jangan pakai ngeluh, ngadu kemana-mana, nggak usah. Tegar. Ujian sekarang mau menang apa mau lulus? Lulus, bukan menang sama orang, lulus di akhirat. Jelas tuh ya. Banyak mengalah, tapi tegar itu bukan berarti berantem. Tegar itu berani nahan kesel, nahan sebel, ditelan. Jadam yang pahit itu bagus ditelan sampai dikunyah. Kalau dikunyah ingat terus gitu, turun ngatain saya, dia ngatain saya terus, ya kita yang mereres, telan habis. Itu maksudnya, itu tegar, mau memaafkan. Itulah juga terutama di rumah tangga itu suami istri. Kecuali sudah darurat, sudah sabar masih juga ya dimaafkan Allah ya. Wa tawassaw bil haq, jujur. Ini juga jujur, saling mengajak kepada kejujuran. Wah ini udah penting banget di negeri kita, di dunia semua. Ini yang udah hilang. Tawassaw bil haq ialah mengajak orang jujur, kita jujur. Itu hak itu jujur, benar. Ini orang ngajarin tawassaw bil haq, demonya ngerusak sana ngerusak ini, itu bukan tawassaw bil haq, itu ngamuk. Bukan begitu. Mengkritik pemerintah boleh, caranya yang baik. Berbuat baik dengan cara yang baik. Melarang yang salah dengan cara yang salah, nggak boleh. Melarang yang salah dengan cara yang benar. Jelas ya? Nah, kalau mau perbaiki negeri ini, itu ada pemilihan umum, pilih anggota DPR, pilihlah orang yang jujur. Kalau mau negeri kita baik, ya pilih orang yang jujur. Kita punya hak, ya, nggak pakai dipaksa, punya hak. Kan di kamar nggak ada yang tahu. Kalau dibilang dicatat nanti tahu bohong itu. Mana tanya hati kita mana orang jujur? Itu amanat. Pilih yang jujur. Saya nggak ada kampanye partai, nggak ikut politik. Kan itu saya minta pilih yang jujur. Cari orang yang jujur. Pilihlah yang paling baik. Ya, kalau semuanya jelek, pilih yang jeleknya lebih dikit. Kalau nggak ada yang baik, pilih yang jeleknya sedikit. Kalau nggak ada yang jeleknya sedikit, ya sudah. Tapi itu tawassaw bil haq ini, jujur, memilih yang jujur. Itu jangan nanti dikasih duit pilih orang salah. Kasihan negeri kita, kasihan anak-anak kita nih. Masih banyak tuh anak-anak yang masih di SD, SMP kan. Biar negeri ini baik, pilih orang yang baik. Jadi kalau duduk DPR tuh bikin undang-undang. Nah, kalau orangnya baik pasti undang-undangnya baik. Itu
Ya, jadi kita nggak bisa ngamuk-ngamuk, demo-demo, maki-maki orang di masjid, nggak boleh. Bukan begitu orang Islam, orang baik. Nah kalau mau negur yang baik ya dengan cara yang baik, jelas ya. Dulu kan sudah ingatin tahun lalu tuh, anak-anak jangan kasih ikut demo-demo. Bukan saya pihak ke pemerintah, bukan. Demo itu udah nggak ada yang benar. Setiap ada demo pasti ditumpangin, pada bonceng banyak di situ, macam-macam. Nah itu jadi contoh jaga anak-anak, bukan begitu cara. Ya nanti ada hak kita. Pemilihan umum tuh hak rakyat, mau pilih yang mana? Pilih yang jujur, yang baik ya. Satu, saling menerima kebenaran. Kalau itu kebenaran bukan diterima aja, habis diterima diyakini ini benar. Tauhid itu kebenaran. Terus membela yang benar, memilih yang benar. Itu kewajiban kita. Ini ada lagi amal soleh. Amal soleh itu apa? Itu di halaman 6 tuh. Sopan terhadap keluarga. Sopan tuh gimana? Akhlak ya. Itu akhlak di rumah dulu, di rumah itu. Suami biar kepada istri ya sopan, istri pada suami sopan, anak-anak kepada ibu bapak sopan, ibu bapak kepada anak sopan. Kalau kita nggak sopan, anak-anak nggak sopan lagi. Jadi ini agama ini itu tawasobil hak, tawasobil sober, menghormati orang di rumah, menghormati tetangga, menghormati tamu, menghormati orang semua. Itu dia. Ini Islam begitu. Tawasobil sober itu tadi ya, tegar ya. Tegar itu apa sih? Kuat iman, kuat tahan. Hidup ini ujian, ingat aja tuh, hidup ujian. Kalau kaya diuji, jangan lupa daratan, belanjanya dibelanjain yang benar, kan gitu. Kalau lagi banyak rezeki, kalau lagi miskin, tegar. Itu semua ujian. Ingat aja itu, ujian nggak lama. Nggak ada orang ikut ujian di kelas lama-lama, nggak ada. Gantian, kita udah ujian lulus sudah pulang. Anak-anak lagi yang diuji gitu. Pulangnya kemana? Kepada Allah. Sekarang begini, kita dengar ini paling benar, semua tuh ngaku paling benar, ya. Mazhab ini, mazhab itu, semua ngaku paling benar. Sekarang kita mau tes, menurut Allah yang benar yang mana? Lihat di halaman 8. Ini penting. Kita mau cari, kita kan pengen yang benar. Nah, tadi kan dibilang tawasobil hak, jujur dan benar. Siapa yang benar? Menurut Allah tapi ya, bukan menurut orang. Halaman 8 udah lihat? Udah ya? Itu ada firman suci Allah surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2, 2, 3, 4 tar ya. Ada 2, 3 ayat nih. 2, 3, 4. Kita pahami nih, menurut Allah siapa yang benar? Ada tandanya, orang benar itu ada tandanya. Orang yang beriman itu ada tandanya. Kita lihat diri kita, nanti kita baca ayat ini, kita ukur. Kita tanya, lihat hati kita gimana. Ya, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng. Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kuncinya ini. Allah tunjuk sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka apabila mendengar kebesaran Allah bergetar hatinya. Tadi saya kasih contoh ayam, kan dengar telur ayam. Tadi waktu saya nyebut itu ada gerak nggak di hati? Di hati sendiri ada gerak nggak? Atau duduk sini dengar tapi nggak paham? Kalau paham pasti ada getaran. Setiap mengingat kebesaran Allah tuh, subhanallah. Hati itu, itu namanya. Itu udah beriman. Kalau belum berarti iman masih di bibir, belum lewat tenggorokan. Ada di Quran. Orang Makkah tuh ngaku beriman. Padahal dia sebagian masuk Islam terpaksa, habis kalah. Nabi menguasai kota Mekah, menang gitu, nggak pakai numpah darah, satu pun nggak ada orang dibunuh, tidak ada yang luka. Nah, semua Islam, tapi ada Islam beneran, ada yang enggak. Kami beriman, kata Allah. Belum, kamu belum beriman. Iman belum masuk, lewat tenggorokanmu pun belum sampai ke otak gitu loh. Nah, tadi waktu saya cerita ayam, telur putih dan merah itu dibungkusin,
Yang hitam nggak dibungkus sama Allah. Untuk apa dibungkus itu telur? Untuk manusia. Betapa tuh Allah sayangnya sama kita. Nah, waktu dengar gini ada getar nggak di hati? Kagum sama Allah. Terus subhanallah, alhamdulillah. Itu udah beriman. Bukan mazhab A, B, C, bukan. Mazhab itu bukan ukuran iman. Mazhabnya bagus. Itu kan ajaran dari ustadz. Ustadz yang bikin, bukan wahyu. Ngambil dari Quran. Kalau udah mazhab ini bener enggak? Hati kita isinya apa? Kalau dengar kebesaran Allah ada getaran di sini. Itu orang beriman. Satu, ini menurut Allah. Iza zukirallah, apa zikir itu artinya ingat. Apabila ingat Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu kolbu. Kalbu, ini jamak. Kalau satu kolbu, kolbu. Kalau di Latinnya tulis kalbu. Kalbu bahasa Arab artinya anjing. Kalau kolbu, hati. Kalau kalbu, anjing. Jadi ini kalbu apa kolbu? Wah, udah gitu. Harus benar. Udah tuh jelas satu ya, getar di hati itu iman ada di sini. Ntar ada lagi kebesaran Allah di bab yang satu nanti. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dia mendengar ucapan, bacaan atau ceramah tentang ayat-ayat Allah, tentang kebesaran Allah, bertambah imannya. Sudah berapa kali hadir? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih kan? Bapak ya? Dari hadir yang pertama sampai sekarang ada tambah iman apa enggak? Jawab di hati aja jawabnya. Kalau tambah iman itu berarti udah beriman. Imannya nambah. Iman itu kayak ini. Imannya sekian, naik. Enggak terus begini udah beriman, syahadat udah iman terus segitu, enggak, naik terus. Setiap pulang dari sini nambah nggak iman? Kalau nggak nambah, saya ngajarnya berarti kurang benar. Tuh. Atau yang dengar kali nggak serius, mikirin apa gitu. Kalau serius pasti iman nambah, pasti. Saya nggak pernah bawa paham ini itu mazhab nggak. Saya dari Quran saja. Siap datang bawa Quran. Mana? Nambah nggak iman? Nambah kan? Nah, itu namanya orang beriman begitu. Enggak imannya segitu terus naik. Sholat fardu rapi, tambah besok sunnah 2 rakaat, nanti tambah lagi terus naik. Gimana itu? Sudah berapa tahun? Nambah kan? Nah, itu. Semua amal solehnya nambah, itu namanya benar-benar beriman. Ya, berapa? 3 di ayat ini ada 3. Satu apa? Ketika mendengar kebesaran Allah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah, ini ceramah, artinya ngaji, belajar, tambah imannya. Yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Dia selalu pasrah kepada Allah. Apa-apa Allah. Jadi dia ada bencana, ada kesusahan, ada apa, dia tegar, ingat Allah. Terus ingat ya biar deh, sebentar lagi juga pindah ke surga. Udah gitu. Tawakalnya kepada Allah. Ada yang tawakal ke manusia. Saya udah punya kenalan tuh pangkatnya tinggi beres, bukan itu. Tawakal kepada Allah. Ntar itu mati gimana? Sama Allah atau sama diri sendiri, tegar, kuat. Ti burung terbang. Waktu dia mau berhenti di pohon, hinggap di pohon, dia di batangnya apa di ranting yang kecil? Ranting yang kecil. Dia nggak takut ranting itu patah atau dia jatuh, enggak. Dia percaya sayapnya kuat, dia nggak bisa jatuh. Memang nggak bisa jatuh. Kalau rantingnya patah, dia tetap terbang, ada sayapnya. Artinya apa? Dia percaya diri itu burung. Kita juga harus percaya diri. Karena kita dekat sama Allah, kita nuhankan Allah, insya Allah kita selamat. Ya kan? Itu artinya sabar di situ. Percaya diri, tegar dan percaya diri. Percaya dirinya kenapa? Karena dekat sama Allah, pasti aman. Begitu, jelas ya? Kalau masih takut gitu, iman belum kuat itu. Jadi kita jangan udah syahadat, udah beriman. Kalau nggak dipupuk itu iman nggak jalan, dipupuk terus.
Dan orang beriman itu imannya bertambah, amal solehnya bertambah, itu tandanya beriman. Ngaji begitu. Makanya itu kalau ada pengajian tuh jangan apa itu ada yang ngobrol, harus begitu, ayat Allah. Dan jangan dipakai untuk lawak. Kalau ketawa ada yang lucu ketawa sekali boleh, tapi subhanallah. Tapi kalau dari awal ngaji sampai akhir kelawak terus, ya nggak lucu ya. Gitu. Tapi sudah terbiasa tuh jadi lucu-lucu, akhirnya dakwah yang benar orang nggak suka. Contoh, saya pernah dakwah sana tuh, mana? Cibubur. Belah mana Cibubur lah, belah agak ke dalam. Udah selesai itu, kita berjalan malam ya, malam gelap. Ada satu anak muda itu, gimana itu? Dibawa ustadz yang kayak begini, cari yang lain apa sih? Dari awal sampai akhir serius terus, nggak ada ketawa pisan katanya. Pakai pisan lagi. Nah itu udah melembaga. Kalau mau melawak, mau lucu-lucu cari ada pelawak itu bolot apa itu. Kalau ngaji beneran, bukan harus melawak, harus macam-macam. Ini kan keimanan. Nanti kalau iman itu nambah tinggi, udah itu bahagia di dunia dan akhirat. Tidak ada senang kecuali dengan iman yang tinggi. Tidak ada kesenangan, keamanan, ketenangan itu di iman adanya. Terus itu ayat 2 ya. Saya ingin Bapak Ibu yang hadir ini paham ini, lihat ayatnya, ngerti artinya, paham, buat diri sendiri, buat anak-anak lagi, buat orang-orang. Wajib ngajarin orang, wajib. Ilmu sepatah dua patah yang kita dapat bagi orang, keluarga, anak-anak, tetangga. Dakwah itu bukan kewajiban ustadz saja, semua orang Islam wajib dakwah. Ke anak, ke siapa yang ada di rumah kita. Makanya mesti paham, jangan asal denger. Udah paham nih ayat ini? Ada 3 masalah. 1, kata Allah, orang yang beriman itu sebenarnya adalah yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika dia pengajian, taklim, tambah imannya. Dan dia berbacking itu ya, berbacking pegangan pada Allah, pegangan pada Allah. Jadi nggak takut, yakin dia percaya diri karena dia dekat dengan Allah ya. Nomor ayat 3 di halaman 9. Situ nggak tahu halaman berapa ya. Ya nomor 3 lah, surat Al-Anfal ayat 3. Sambungannya tuh tadi udah 3. Imannya bertambah, dengar Allah bergetar hatinya, imannya bertambah dan berserah kepada Allah. Yang selanjutnya keempat, alladzina yuqimunas sholat, mereka yang mendirikan sholat. Kenapa disebut mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat? Apa bedanya? Kalau mengerjakan itu tukang mengerjakan bangunan tuh di depan situ, mengerjakan bangunan. Kalau mendirikan, Ustadz Ali yang mendirikan. Jadi dia pikirin apa ininya, alatnya, tambahnya, syaratnya, rukunnya dipenuhi. Itu namanya mendirikan. Kalau mengerjakan, ngerjain aja udah. Tapi kalau mendirikan, nggak mau najis, sudah bersuci, wudu, mensucikan otak, mensucikan tangan, tidak bisa pegang, habis pegang duit, uang itu kotor ya. Duit itu paling kotor itu, semua orang pegang, pakai beli babi juga, segala macam itu kotor, dinempel di kertas itu. Jadi itu mesti dicuci tangan. Mau makan, apalagi mau sholat, ya kan? Nah, itu bersih segalanya, pikirannya bersih. Jadi sholatnya jadi khusyuk. Maka itu dibilang kenapa kalau menyentuh wanita batal? Maksudnya bukan soal sentuh. Kalau ada lebih dari itu, ya, otak kita, pikiran kita jadi ke lainnya, ke apa ya, ke syahwat lah ya. Nah ketika sholat nggak bisa khusyuk, pikiran kita masih nyangkut, maka itu nggak boleh. Bersih dulu, wudhu dulu, bersih semua, jadi pikiran bersih ngadep Allah. Tuh, itu maksudnya. Siwak maksudnya bersihkan mulut, mau bicara dengan Allah. Nah itu, jadi kalau kita nggak punya siwak ya pakai sikat gigi sama odol. Jelas ya? Kan dulu belum ada sikat gigi odol ya. Yang ke selanjutnya udah 5 tuh ya. Saya ulang lagi, tanda orang beriman tadi apa? Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya ya, ketika mendengar ayat-ayat Allah tambah imannya dan dia bertawakal kepada Allah. Ini yang 4, selalu mendirikan sholat. 5, dari rezeki apa yang dia dapat dibagi-bagi orang sebagian.
Setiap ada rezeki yang didapatinya dikeluarkan bagi orang. Kepada siapa? Selain bapak dan ibu, terutama famili boleh, adik, kakak, misanan, sepupu, diutamakan famili dulu. Bantu anak yatim diutamakan, yatim kerabat, ke yatim yang famili kita, baru nanti yatim yang lain. Yatiman za makrobah, yatim yang kerabat. Jarang orang peduli ke anak, ke kerabatnya. Kenapa? Karena kalau pada pemilik nggak dipuji, kalau di kesana keluar pengen dipuji, ya itu nggak sah sedekahnya, itu nggak ikhlas. Nggak perlu orang tahu, Allah tahu. Yang mau balas Allah, bukan orang. Jadi mau cari pahala dari orang nggak ada. Mau dikasih apa dari orang? Yang ngebalas siapa? Allah. Jadi kita lakukan karena Allah, baru Allah balas. Jelas ya? Ada orang nuntut dia sedekah banyak, di akhirat nggak ada. Kenapa? Loh, kamu kan waktu itu supaya dipuji orang udah puji, ya sudahlah, itulah hasilnya. Katanya harus karena Allah, jadi nggak cari karena orang. Itu 5. Yang ke-6, ya, bukan cukup 5 itu. 5. Terus apa kata Allah di ayat Al-Anfal ayat 4 sambungannya, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Tuh, lihat, perhatiin, itulah mereka yang betul-betul beriman, hak, yang sebenar-benarnya beriman. Yang sebenar-benarnya beriman. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa silakan, nggak masalah. Tapi punya sifat seperti ini, yang 5 ini. Jadi jangan nyalain lagi mazhab sana, mazhab sini. Kita mendingan koreksi diri kita. Begini nggak? Udah bergetar belum hati kalau mendengar kebesaran Allah? Nah itu. Udah berbagi nggak kepada sesama, terutama famili? Punya pohon rambutan, sebelum kasih orang, famili kasih. Mendekat misalnya atau lainnya, seperti itulah. Terus apa bonusnya, apa hadiahnya? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka ini yang benar-benar beriman ini pangkatnya tinggi di sisi Allah. Pangkat tinggi. Surganya juga lebih mewah. Terus apa lagi? Wa maghfirah, dapat ampunan. Wa rizqun karim, dan dapat rezeki yang mulia. Apa yang mesti diamali tadi? Tandanya orang beriman apa tadi? Mazhab ini, mazhab itu, bukan. Semua mazhab bisa, asal sifatnya seperti ini. Imannya itu kuat. Jadi jangan lagi ada yang ngaku paling benar. Kesian saudara kita Wahabi itu. Selalu ngaku paling benar, nyalain orang terus. Semua dapat hidayah mereka itu, insya Allah. Capek, orang udah capek umatnya, dia diobok-obok terus. Ini anggar, ini haram, ini bid'ah, ini mungkar, ada jadi cari-cari. Itu bikin pecah belah umat, bikin orang bingung. Kemudian di terakhir itu, nah ini penting lagi nih. Bala di bahasa Indonesia, bala itu bencana. Di bahasa Arab, bahasa Quran bukan bencana, bukan. Arti bala itu ujian. Lihat tuh. Surat Al-Anfal ayat 17 di halaman terakhir. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Allah akan menguji orang-orang beriman dengan itu bala yang baik, tuh kan? Kalau bencana nggak ada yang baik. Bala itu artinya ujian. Dapat ujian, mendapat balasan yang baik. Nah, itu arti bala itu banyak di Quran, bala-bala. Beliau berlaku bala-bala, artinya ujian hasanan. Jadi kalau dapat ujian, tenang. Ada bom di situ, ada perang, kayak kan Quran bilang ada, nanti ada ujian lapar, ada ujian apa, enggak apa-apa, tenang aja. Sebentar kok, paling mati terus ke surga. Emang kalau nggak perang nggak mati juga. Jadi nggak usah ada yang ditakutin. Orang beriman nggak ada yang takut, karena perjalanannya mau menuju ke Allah. Jadi nggak perlu ditakutin ya. Jadi arti bala ujian, yaitu banyak bahasa yang bahasa Arab dari ke bahasa Indonesia artinya berubah. Dia berubah banyak banget. Jalinan kasih interalam ya. Interalam maksudnya itu alam itu ada 4, benda, tumbuhan, hewan, manusia. Itu alam. Apa aja alam? Alam manusia, kita juga manusia, kita alam. Yang bukan alam
Siapa yang bukan alam? Allah. Allah bukan alam. Segala sesuatu alam. Dan Allah bukan sesuatu. Kita sesuatu. Alam. Yang bukan alam, Allah. Jadi kalau dia bukan alam, selain dia alam. Kalau dia alam, kita alam dibikin. Kalau Allah bukan alam, berarti dia tidak dibikin, tidak diadakan, ada sendiri, sudah ada. Jadi mesti ada yang bikin alam. Yang bikin alam bukan alam, nggak mungkin dong alam bikin alam. Pasti alam dibikin oleh yang bukan alam. Nah, yang bukan alam itu Allah. Ini sebenarnya kalau bahasa Arabnya nih silaturrahim. Silaturrahim. Sila itu artinya hubungan. Silat itu hubungan, menghubungkan tangan gini, tangan kaki itu. Jadi ini silaturrahim, jalinan kasih semua. Jalinan kasih antar suami istri, serumah, sekampung, sedunia, kemanusiaan, dari kemanusiaan. Itu mesti ada hubungannya, hubungan kasih sayang. Kalau hubungan mazhab, partai, koalisi itu semua bubar. Apakah orang satu partai saling sayang? Enggak. Sesaat manusia sudah harus begitu, hubungannya begitu. Nah, terima kasih. Apa? Hubungannya sudah seperti itu. Nah, ini dimaksud apa? Nah, itu di halaman 2 tuh, kita singkat aja ya. Alam terdiri dari 4 unsur. 1 benda, 2 tumbuhan, 3 hewan, 4 manusia. Yang paling rendah itu benda. Kenapa? Benda nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ini plastik saya lempar ke atas, jatuh ke bawah. Nggak bisa kemana-mana dia. Nggak punya hak apa-apa. Benda. Tuhan bikin buat manusia. Dibikin benda buat manusia. Tuhan bikin besi buat apa? Manusia bisa bikin parang. Parangnya buat apa? Buat motong makanan, pohon. Bukan buat motong orang. Nah, itu Tuhannya baik sebenarnya. Manusia nggak baik. Tuhan bikin besi buat apa? Bikin tempat tidur, bikin mesin, bikin segala kebaikan. Terus sama manusia dibikin bom buat bunuh orang. Jadi Tuhan nggak pernah bikin bencana. Yang bikin bencana manusia. Tuhan taruh batu besar-besar di gunung supaya tidak longsor. Gunungnya, batunya diambilin orang. Longsor. Ntar udah longsor bilang, ini takdir Tuhan. Oh, dari mana takdir Tuhan? Dia yang bikin kok. Tuhan selalu mentakdirkan yang baik, manusia yang bikin rusak. Kalau bikin anggur manis kan enak kan? Dibikin whisky, mabok. Apa itu juga Tuhan yang bikin whisky? Tidak. Tuhan semua bikin yang baik, manusia yang bikin rusak. Jelas tuh ya. Benda ini dibikin Allah untuk manusia. Ini semua benda ini yang ada di Gursid ini. Tuhan yang bikin, manusia ngaduk semen dicampur sama air, sama pasir, terus taruh batu, sama tanah, batu bata semua tanah. Jadi bangunan. Setitik juga nggak, secuil nggak ada yang bikinan manusia. Manusia ngaduk, ngebentuk, merancangnya pakai akal. Akalnya siapa yang bikin? Yang bikin akal dia siapa? Tuhan. Ngaduk pakai tangan, tangannya siapa yang bikin? Tuhan. Jadi semua bikinan Allah. Manusia cuma berbuat. Nah, tinggal mau berbuatnya itu mau soleh apa tidak. Kalau bikin masjid soleh nggak? Soleh, insya Allah kalau niatnya baik. Kemudian tumbuhan. Kalau bikin tumbuhan, banyak buah-buah bergantungan di pohon. Rasanya beda, bentuknya beda, warnanya beda, bahan-bahannya sama, air. Airnya sama, tuh air hujan ada yang jadi asam, bukan asam ya, ada yang manis, ada yang pahit. Kalau kita ini minum Coca-Cola, di mulut airnya ke mulut, rasa Coca-Cola enggak? Udah Coca-Colanya udah masuk, tetap di sini tawar. Kalau minum cuka, ada nggak cuka sini? Nggak ada. Dirubah sama Allah semua itu. Kalau kesini kita makanan yang
yang pahit terus ke sini terus pahit, ya kita susah makan. Itu rubah semua itu. Makanan, minuman dirubah jadi begitu banyak bahan. Ada yang jadi kuku, ada yang jadi rambut, jadi darah, jadi daging, jadi segala macam. Kalau kambing makan rumput jadi susu, jadi daging, jadi segala macam buat manusia. Itu kekuasaan Allah tuh kelihatan di depan mata kita itu. Kelihatan itu kekuasaan Allah, cuma kita lihat, ya. Nah, di sini benda, tumbuhan, hewan harus kerjasama. Kalau nggak kerjasama rusak. Allah sudah program ini semua saling membutuhkan. Antara kita dengan tumbuhan juga urusan apa itu? Oksigen, ya. Antara manusia itu juga saling butuh. Bapak bisa nggak hidup sendiri, buat makan, bikin piring sendiri, bikin sendok sendiri, ambil airnya sendiri, nanam padi sendiri? Sanggup nggak? Nggak punya waktu. Jadi ada yang bikin piring, ada yang bikin sendok, ada yang bagian padi, ada yang bagian numbuk, ada yang bagian bawa angkut untuk jual. Itu kan kerjasama Tuhan yang bikin seperti itu. Nah, dalam kerjasama itu ada hukum yang ngatur supaya rapi. Jadi manusia nggak bisa hidup sendiri, maka itu kita diwajibkan, apalagi Muslim, berbaik-baik kepada semua manusia, dari dekat keluarga dulu, baru ke tetangga, terus sampai semua orang kita hormatin, tanpa Allah. Dan kita saling butuh. Ada orang kaya, dia kaya banget, dia sombong, nggak mau tahu sama tetangga. Pada suatu hari WC-nya rusak, bisa nggak dia betulin? Hah? Mau nggak dia itu angkat itu, ruko-ruko gitu? Bisa, pasti cari orang lain. Nah, itu jadi manusia saling butuh. Oleh karena itu dilarang ribut, harus saling baik. Semualah, tetangga sebagainya seperti itu. Nah, ini disuruh mikir lagi nih. Tuhan ajak mikir tentang kebesaran Allah. Baik, kalau kita baca ayat ini, lihat nanti hati bergetar nggak? Awalam yaro anna khalaqna lahum, maka manusia nggak lihat aku ciptakan, aku bikin dari tanganku sendiri, aku bikin buat mereka itu binatang-binatang ternak. Tuh di halaman surat Yasin itu ayat 71, sekarang 72, Yasin 72 sambungannya. Wa zallalna lahum wa minha rukubuhum wa min ya'kulun. Ini kayaknya saya udah pernah sampai ini nih, biarin ulang lagi nggak apa-apa. Itu dari Cianjur itu ada delman, dokar. Ya, Pak Kusir bawa dokar, nanjak, muatannya 3, berat kan? Itu di kudanya supaya mau naik, diusap-usap kudaku sayang, naik lantar aku kasih rumput, gitu nggak? Enggak kan? Malah dicambuk kan? Mana tenaga lebih kuat, tenaga kuda apa Pak Kusirnya? Pak kuda, kan kuda lebih kuat. Kalau dia terbalikin tuh dokar bisa nggak? Terus Pak Kusirnya diinjak, bisa kan? Tapi kenapa dia nggak lakukan itu? Digebuk, udah berat, kok diem aja? Itu jawabannya. Surat Yasin ayat 72. Coba baca. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha kulun. Baca artinya. Jadi siapa yang jendakin itu kuda diam aja? Siapa yang takdirkan? Allah. Udin di sawah, ngebajak sawah. Tuh kerbau. Kerbau apa sapi itu? Kerbau. Sututin, suruh jalan tapi pakai kayu gitu, capek banget dia tuh. Kalah tuh anak kecil yang gituin, diem aja. Siapa yang diemin dia? Allah. Bayang nggak Allah sama manusia? Nah, terus manusia bisa berterima kasih? Lihat tuh kebesaran Allah. Kalau nggak Allah tundukin, ngamuk dia. Allah nggak kasih akal, itu kuda nggak dikasih akal, jadi nggak bisa bikin pistol. Kalau dikasih akal dibikin pistol, kita yang ditembak. Habis ditembak kita dikorbanin bulan haji. Nah, bukan dia dikorbanin sekarang. Kalau dia punya akal, kita yang dibuat korban. Tuhan gak kasih akal supaya kita gunakan untuk apa? Jawab lagi ayat selanjutnya. Wa zallalnaha, kami tundukkan dia sehingga Anda bisa jadikan transport, angkutan. Dulu zaman dulu belum ada mobil, angkutannya kuda. Wa minha ya'kulun, terus mobil itu bisa dimakan. Truk bisa dimakan nggak? Kalau kerbau dimakan mobilnya.
Walahum fiha manafi, dan itu dari binatang ternak itu banyak manfaat-manfaat, kulitnya, tulangnya. Wa masyarib, dan diminum. Kalau mobil dikasih minum bensin. Kalau kerbau sapi kita yang minum susunya, makan dagingnya. Nah itu. Terus apa kata Allah, apa? Apalah tashkurun, apalah yashkurun? Apa manusia mau bersyukur? Kan enggak. Kepikir aja enggak. Kami mesti dipikirin, yang beriman itu akal. Akal coba lihat itu. Kebesaran Allah, kerahiman Allah kepada manusia. Sekarang udah denger gini, yakin? Ada getaran enggak waktu denger ini? Hah? Itu beriman, begitu beriman itu begitu. Paham. Bukan hafalan, pemahaman. Arti fikih apa? Paham. Fikih itu artinya paham. Yatafaqahu fiddin, paham agamanya, ngerti Allahu Akbar itu apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa. Nah, itu yang namanya belajar. Tidak boleh ada ajaran jangan ikut. Maaf ya, kita ini mazhab kita paling benar, yang lain sesat. Astagfirullahaladzim, jangan. Itu yang nggak baik kan. Itu Wahabi jadi ganas tuh, ISIS jadi ganas, kenapa? Pahamnya ke situ. Kita ini yang beriman benar, murni tauhid kita murni, itu yang lain sesat, boleh dibunuh. Nah itu jadinya. Jangan. Yang baik itu orangnya semua baik. Di NU banyak orang baik, di Muhammadiyah banyak orang baik, di Wahabi pun banyak yang baik, di Syiah banyak yang baik. Jangan mau diajarin benci, haram. Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling benci. Kalau ada yang ngajarin saling benci, itu dibayar dia. Ada yang bayar untuk mecah belah. Jelas ya? Harus hati bersih, sayang kepada yang bukan muslim pun saya kasihan. Itu ajaran Islam, Rahmanur Rahim. Ngapain baca bismillah coba? Dengan nama Allah yang pengasih, penyayang. Kan ada Allah bismillah ya betul Al-Qahir. Oh, dengan nama Allah yang berkasa. Kan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dipilih Rahman Rahim? Kita disuruh punya rahmat, punya rahim, punya kasih sayang. Bisa nggak Bismillahirrahmanirrahim? Gebuk orang. ISIS, Allahu Akbar, bom, ngebom orang. Dia ngaku paling benar. Nah itu. Jadi iman itu ada di ini. Punya jalinan kasih, silaturahim. Silaturahim itu luas. Bukan datang ke sana salaman. Silaturahim itu udah benar, itu juga benar. Silaturahim, tapi itu serius, tanda kasih sayang. Silaturahim antara sama manusia. Antara apa lagi? Silaturahim, kasih sayang pada benda. Benda nggak boleh. Pecahin piring boleh nggak? Dosa. Ada orang marah-marah mecahin piring di rumah. Dosa. Bikinnya kan capek tuh. Enggak, dan harta dibuang kayak gitu nggak boleh. Benda jangan dibuang sembarangan. Gitu. Terus apa lagi? Tumbuhan. Daun selembar jangan dipetik kalau nggak punya kebutuhan, kalau nggak perlu. Itu kan Allah yang bikin. Kenapa dibuang? Itu contoh. Apalagi nebang pohon. Kalau nggak perlu nggak boleh sebenarnya. Lagi perang nggak boleh nebang pohon. Itu umat Islam ini makanya, capek saya. Di negeri Islam suruhnya paling banyak merusak lingkungan. Kali-kali pada kotor, batu diambil, longsor. Ajaran agama itu luas, bukan cuma ibadah ya, tapi kita udah hati. Ini alam ciptaan Allah, dijaga lingkungan. Jangan buang sampah di got, banjir. Kan di agama dulu kalau ada duri di jalan buang, bukan duri aja, sampah juga. Ada hamba Allah satu, dia dosen di satu universitas. Itu kalau masuk ke kamar mandi itu, toilet itu kotor, ada bungkusan rokok, ada ini, ada itu. Dia belajar agama yang benar, dia ngerti, dia masuk, kebetulan nggak ada yang lain, dia tutup kunci dari dalam, dia bersihin. Itu amal soleh besar pahalanya itu. Orang banyak nggak tahu. Gak punya duit, saya pengen umrah. Itu lebih dari umrah pahalanya itu. Kebersihin masjid. Di mana aja di kita orang masuk
di toilet-toilet di tempat apa itu istirahat rest area itu di mall, apa salahnya sih istirahat? Istirahat itu pahala itu banyak, pahala jalan ke surga itu banyak, amal soleh itu banyak. Apa saja kita masuk dan mau wudhu mau apa istirahat. Jadi bersih, kita bersih, pahala besar bersihin masjid. Kalau orang tahu pahalanya bersihin masjid itu rebutan, antri. Ada yang begitu, ada di satu negeri. Saya ke sana, kaget saya. Saya kira ini ada yang ngelapin ini, ngelapin. Keren banget orangnya. Saya tanya sama guide ini, siapa itu? Itu dulu gubernur, udah pensiun. Dia permisi daftar, minta bersihin masjid. Rebutan antri, dikasih jatah 1 orang 2 bulan, daftar namanya, yang ini ganti lagi. Berebutan, orang-orang pensiun berebutan bersihin masjid. Orang kita nggak tahu diajar tuh ibadah tuh ya gini terus, baca ini baca ini. Iya itu betul, tapi ibadah lagi hubungan manusia dengan benda, dengan alam, dengan tumbuhan, dengan semua itu silaturahim, ada kasih, ada itu negeri yang kayak gitu, demi Allah ada. Sampai sekarang berebut jadi pembersih masjid. Contoh saja, contoh. Apapun perbuatan yang baik untuk lingkungan, untuk sesama manusia, itu pahalanya besar. Jadi bukan cuma umrah melulu. Jadi kalau umrah udah sekali, haji sekali cukup. Cari pahala banyak di sini. Hanya kita nggak tahu. Padahal itu semua, segala yang baik yang kita kerjakan itu semua ibadah. Lihat ini ayatnya, ini semua kita pakai Quran, dalilnya Quran. Halaman 6 di sini, nggak tahu di situ halaman berapa itu. Ada ayat itu, Allah tadghaw fil mizan. Surat Ar-Rahman ya. Allah tadghaw fil mizan. Habis Allah menyebut, apakah kalian tidak bersyukur aku ciptakan ini, ciptakan ini, ciptakan ini. Nah, kalian kalau menggunakan ciptaan Allah, bendakah, tumbuhankah, ya, bendakah, tumbuhankah, hewankah, Allah tadghaw fil mizan. Jangan melampaui timbangan. Ini timbangan, kalau di mizan itu diartiin timbangan itu apa itu yang di pasar. Ada mizan di akhirat. Itu yang menimbang amal kita di dunia. Nah, mizan di sini adalah lingkungan, keseimbangan alam. Keseimbangan. Allah tadghaw fil mizan, jangan melampaui batas memanfaatkan apa itu sampai merusak lingkungan. Nah, ngambil batu-batu di gunung bikin longsor, ngambil pasir di sungai jadi butak. Lagi mohon saya itu di pemerintahan itu dilarang itu. Ambil pasir laut. Pasirnya diambil jadi kotor semua. Nah, itu harus dibikin bagus negeri ini. Allah ciptakan disuruh jaga. Kalau saya bayangin atau ibu bapak bayangin, kira-kira 100 tahun yang lalu ini Pulau Jawa ini kayak apa? Kira-kira sungainya bening, ikan berenang tuh kelihatan, di bawahnya ada batu-batu, ada pasir, pohon-pohon rindang, rapi. Itu siapa yang bikin rusak? Manusia. Tidak boleh dilarang. Ini umat Islam harus jaga lingkungan. Pohon harus tetap buat anak cucu. Ini buah-buahan sudah habis, buah-buahan Jakarta. Bukan Betawi, Jakarta itu bukan Betawi sebenarnya. Yang nasi nama Betawi Belanda tuh. Jakarta itu Melayu, suku Melayu. Budayanya sama dengan Brunei, Singapura, Malaysia, Sumatera Utara, Kalimantan. Itu satu suku Melayu. Betawi suku apa? Suku Betawi nggak ada suku Betawi, baru kasih nama Batavia, dari Batavia itu dari Belanda. Sukunya Melayu. Itu di Kampung Melayu, jadi kan Kampung Melayu dekat Jatinegara situ. Tapi orang suku Melayunya disebut Betawi, diam aja dia. Budayanya dirubah, mau. Jadi budaya yang ditampilkan semua budaya Cina. Lego, renggong, apa namanya itu, ondel-ondel, semua itu budaya Cina. Nah, Cina di pinggiran dulu adanya di Cengkareng situ.
Budaya Betawi itu identis dengan Islam, hilang, dirubah nggak sadar dia. Memang yang lain budaya Islamnya dikikis dikit-dikit, orangnya nggak sadar. Ya kembali ke situ Betawi itu. Pakaiannya juga seperti pakaian Sumatera sama Melayu. Kalimat pakai ini bahasanya juga bahasa Melayu, hilang. Bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu. Kalau di Malaysia itu ada orang-orang masuk Islam dibilang masuk Melayu. Karena identik itu sama. Budaya Melayu itu budayanya Islam. Tapi kenapa yang di Jakarta ini jadi berubah? Cokek apa itu bukan pakaiannya, saya lihat juga pakaian Cina itu. Ada pakaian Betawi bukan itu, Melayu. Apa itu baju panjang kayak Padang tuh, masih itu Melayu tuh, Sumatera Utara. Ya biarlah nanti itu ada yang ngurus. Tapi di sini disuruh jaga keseimbangan lingkungan. Dulu nggak ada tikus ya. Kenapa? Sekarang udah racun tikus, tapi tikus banyak. Ada burung hantu. Bukan burung hantu, bukan hantu dia, burung biasa namanya aja karena mukanya agak serem. Itu tikus takut. Banyak. Jadi semua itu ada guna semua. Tikus pun ada gunanya. Tapi jangan banyak. Ya kan saya bilang jangan banyak. Kalau tikus dikit nggak apa-apa, dia bisa bolongin apa tuh got-got mampet ya. Jadi jalan. Artinya semua ada guna. Nah sekarang yang dilarang merusak lingkungan. Ini sampaikan ke anak-anak. Negeri ini harus dibikin untuk generasi yang akan datang lebih baik, dijaga semua. Pemerintahannya juga harus beri orang yang baik. Itu kewajiban kita itu. Jangan tinggalkan yang jelek untuk anak yang akan datang. Jangan tinggalkan anak-anak yang datang lemah. Dan itu Quran. Jangan tinggalkan anak-anak yang lemah. Tuh, ngerti ibu, bapak ibu? Buat anaknya suruh sekolah terus, yang mau dagang suruh dagang terus. Tidak boleh ada orang Islam lemah, harus kuat. Wal yahzaril ladzina la taraku min khalqihim dzurriatan di'afan. Hati-hati jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Ya, jelas ya? Kalau ibu-ibu mau cari nafkah buat bantuin sekolah anak boleh. Misalnya. Artinya jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Itu. Kalau punya tanah jangan jual habis buat anak, tinggalin buat anak. Ini mau pergi haji, nggak usah pergi haji kalau nggak punya apa-apa buat anak. Itu ada asal Islam suruh hidup kita rapi, dan anak itu rapi. Tuh, kayak diancam tuh, siapa yang merusak lingkungan untuk hidup Arab, jangan sampai ya merusak lingkungan di bumi, watukati warhamakum, dan bikin putus hubungan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi terutama antara famili hukumnya sangat haram. Marah-marahan famili haram. Harus cepat, yang mau lebih dulu minta maaf silahkan. Itu ada ancaman itu semua. Gini, Allah bikin dari benda kepada tumbuhan. Tumbuhan ke kita semua itu wajib dijaga. Itu nama silaturahim. Ini contoh nih. Kita butuh ada tumbuhan, nggak ada tumbuhan rusak. Tumbuhan antara sama manusia semua itu saling bergantung. Saya kasih contoh gini. Udah pernah dulu, mungkin masih ingat, ada yang lupa. Pernah nggak lihat ada buaya opong? Kan nggak ada dokter gigi buaya. Nggak ada buaya opong. Giginya bersih, rapi, ya kan? Padahal nggak punya sikat gigi, mana bisa dia nggak punya tangan. Kenapa giginya bersih terus? Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bikin buaya dijamin, kita juga dibikin dijamin itu. Tuhan bikin burung kecil banget, itu nggak suka makan apa-apa, cuma maunya makan makanan yang ada di sela-sela gigi buaya. Jadi rezekinya ada di mulut buaya. Bisa nggak ngambil itu? Coba kalau kita bisa nggak? Nah itu karena itu Tuhan yang bikin itu namanya apa itu ekosistem, saling apa, kebutuhan lain satu sama lain. Jadi si buaya itu ditakdirkan Allah kalau burung itu datang dia buka mulutnya, buka, masuk tuh burung makan, udah bersih baru ditutup. Kenapa buaya seolah dia tahu bahwa ini belum mau bersihin giginya? Insting namanya. Siapa yang bikin insting tuh? Allah. Sampai ke situ dipiara makhluknya.
Itu betulan. Itu kerbau itu penuh kutu di badannya, kerbau, badak, segala macam. Kerbau itu tuli. Jadi kalau ada macan dia datang gerut suara macan dia nggak tahu. Burung tahu. Jadi kalau ada macan dekat situ burung patokin itu si kerbau itu karena ngerti. Oh ada bahaya, lari dia. Kenapa burung selamatin dia? Rezekinya ada di situ. Rezekinya burung. Dan si kerbau untungnya apa? Gatalnya hilang. Saling butuh kan? Saling memberi manfaat. Itu memang Tuhan bikin begitu. Nah kalau ini dirusak, kerusak alam. Kalau burung yang memakan kutu itu mati, kegatalan semua ini kerbau. Kalau nggak ada burung yang makan sisa makanan di gigi buaya, buaya pada ompong. Nah itu. Jadi artinya apa? Tuhan sudah jamin semua kebutuhan, semua untuk membela diri ada, untuk menjaga kesehatan. Lalu Tuhan bikinin obat-obat banyak. Kalau kita ini nggak ikro, Tuhan suruh jelidikin. Terus kemarin ada dokter-dokter datang, saya bilang, lihat itu daun-daun mana yang bisa dijadikan kapsul buat obat manusia. Jadi kita nggak perlu beli di luar ya. Nah, itu artinya di rumah-rumah ibu tanah kosong boleh tanam jahe, tanam apa itu. Ya, itu banyak obat-obat di situ dimanfaatkan, gitu loh. Kita butuh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dapat juga dari kita. Hewan itu dan seterusnya. Ya hidup itu begitu. Jadi nggak boleh ada waktu kosong cari manfaat untuk kesejahteraan kita, keluarga kita dan orang lain. Benar, itu baik. Nah terakhir ini, nah ini terakhir peringatan. Lihat dia terakhir kali di penghabisan ada Quran di situ. Ayat surat Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau tanya, kita Islam, pegangan kita apa? Quran. Habis Quran baru hadis, hadis pun yang sahih. Boleh nggak kita fikih belakangan, ya Quran dulu. Kalau orang udah nyimpang dari fikih, diukur di Quran. Quran nomor 1. Ini dari Allah, kitab suci nggak pernah salah dan tidak bisa dipalsukan. Kalau fikih bisa dipalsukan. Banyak yang udah berubah. Tafsir itu kan banyak dirubah. Ya. Jadi kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Astagfirullahaladzim. Ini yang paling bahaya sekarang. Apakah mereka tidak memperdalam pemahaman Al-Quran, tadabbur, atau memang hati mereka sudah terkunci? Auzubillah. Sekarang ini Quran cuma buat dibaca, tapi baca memang udah ibadah. Buat semua baca Quran, tapi yang lainnya ada yang mendalam memahami Al-Quran. Quran udah ditinggalkan, semua orang pegang fikih doang. Karena fikihnya yang sudah berubah. Fikih itu bukan dari Allah. Jadi berlaku waktu ulama itu dibikin. Pas, udah beratusan tahun udah berubah. Budayanya berubah. Yang nggak bisa berubah Al-Quran. Fikih dipelajari buat sholat apa bagus, nggak berubah itu, ibadah nggak bisa dirubah. Tapi yang masalah lain-lainnya, lain dulu lain sekarang. Di fikih itu nggak ada zakat sarang burung, zakat ini nggak ada, belum dibikin pada zaman, dan itu dibikin orang di negeri sana, di luar. Ya, jadi barang yang ada di Indonesia nggak ada fikihnya, hukumnya nggak ada. Nah itu, jadi lihat di Quran. Quran itu semua penghasilan dizakatkan. Mereka kenapa tidak mau memperdalam pemahaman Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Maaf, saya kasih contoh. Saya udah ulang di 1000 kali, di sini berapa kali. Habis dulu. Ada satu masjid, pembukaan, mauludan, baca Quran, pembukaan. Ketika Quran dibaca, padahal di Quran ada izakuri Al-Quran, apabila Quran dibaca, duduk, diam, dengarkan. Ada itu di Quran kayak gitu. Tapi sekarang kalau lagi mauludan, ada korek baca Quran, ada yang datang, pejabat atau ulama bangun semua. Salah itu, menurut Quran salah. Tapi dia orang baca itu Quran, ayat itu dibaca, tapi dilanggar. Dia tidak mau tadabbur. Baca Quran tadabbur, dipahami. Tuh, udah banyak menyimpang dari Quran, udah banyak. Nggak ditadabbur, nggak dipahami, dibaca saja. Yang baca saja tuh yang awam, semua baca. Tapi yang lain mengerti. Saya banyak tanya,
sholat baca Al-Fatihah. Al-Fatihah aja nggak ngerti gimana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa? Tadabbur. Arti tadabbur bukan tahu terjemahnya doang, paham maknanya. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuhankan. Iyyaka na'budu, hanya Engkau doang, Engkau saja yang kutuhankan. Itu waktu baca itu pahamin maknanya di hati. Masa kita ngomong sama Tuhan kita nggak ngerti apa yang kita baca, kita katakan? Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau aku minta tolong. Maksudnya minta tolong tumpuan, minta tolong dokter sakit, minta tolong polisi, minta keamanan boleh. Ini mengharapnya ke Allah. Wasilahnya ke polisi minta keamanan, ke dokter minta sembuh, tapi minta di hatinya iya aku minta sembuh hanya kepadamu. Nyambung ke Allah gitu. Yang dituju Allah. Ini wasilah, usaha. Itu. Jadi kembali ke Quran itu ke situ. Bacaan sholat mesti paham. Bacaan sholat harus paham. Surat-surat pendek paham. Yang bisa kita baca. Itu namanya bisa khusyuk sholatnya. Kalau nggak ngerti bagaimana mau khusyuk? Syahadat tadi udah ngerti sekarang syahadat. Menyaksikan pakai akal. Itu ya. Waduh, insya Allah nanti iman tambah kuat. Apabila tadabbur, ya fala ya tadabbarunal Quran. Tadabbur memahami. Kalau Bapak Ibu kalau sudah tahu ini jangan nyalain orang. Kalau yang belum ngerti jangan disalahin. Itu kan nanti juga Allah maafin ya. Tapi kalau Bapak ngerti ibadahnya nilainya lebih tinggi. Yang lain yang belum ngerti jangan disalahin, kasih tahu boleh. Nyalahin nggak boleh, jangan. Itu apa? Mereka juga udah baik, banyak yang nggak ngerti tapi juga khusyuk ada banyak. Ya, jadi begitulah ajaran kita. Kita tutup baca apa tadi? Di Quran ada itu. Orang beriman tadi setiap pengaji gini imannya tambah. Rabbana innana sami'na, ya Allah ya Tuhan kami dengar. Rabbana innana sami'na munadi lil iman fa amanna. Allah kami dengar seruan untuk beriman dan kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir tutup segala kejelekan kami. Itu banyak itu doa Allah. Bismillah Ustaz. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.